Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Polisi telah merampungkan berkas penyidikan kasus pemerasan Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Berkas telah dikirimkan ke jaksa penuntut di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Isi berkas adalah pemeriksaan 104 orang saksi, ditambah bukti lain yakni keterangan ahli dan dokumen kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Selengkapnya laporan soal berkas Firly Bahuri kita tanyakan rekan kita, jurnalis Kompas TV Gratia Adur di Polda Metro Jaya. Gratia, kapan berkas diserahkan ke jaksa dan apakah dakwaan ke pengadilan tipikor atau pengadilan biasa? Baik Vidi dan juga saudara, berkas setinggi 0,85 meter ini sudah diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya di hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat, saudara. Berkas perkara ini telah rampung dengan menyelesaikan serangkaian pemeriksaan, diantaranya adalah 104 saksi dan juga 11 saksi ahli. Ahli diantaranya ini yang sudah diperiksa diantaranya adalah ahli hukum pidana, ahli hukum acara, kemudian pakar mikroekspresi, ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, ahli multimedia dan juga ahli kriminologi, saudara. Kalau berkas pada tahap pertama ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI Jakarta, maka ini selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua itu merupakan penyerahan tersangka dan juga penyerahan barang bukti. Apa saja barang bukti yang kemudian ini sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya adalah dokumen penukaran falas senilai 7 miliar rupiah hingga dokumen LHKPN atas nama Firly Bahuri dalam kurun waktu 2019 dan sampai 2022, saudara. Sejumlah saksi ini sudah diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya yang kita ketahui yaitu Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, yang ini menyatakan pernah melihat CSYL bertemu dengan Firly Bahuri di Jakarta pada bulan Februari 2021. Kemudian Kevin Agananta selaku ajudan dari Firly Bahuri, saudara. Kalau kita melihat dari kasus ini, setelah Firly Bahuri, mantan Ketua KPK nonaktif ini dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, ini kemudian Firly menolak atas statusnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga ia mengajukan pra-peradilan. Namun dalam sidang pra-peradilan ini kemarin polisi sempat menyebutkan ada beberapa bukti mengapa Firly Bahuri ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya ini sudah berdasarkan 4 alat bukti, Vidi dan juga saudara, yaitu keterangan saksi, kemudian adanya surat perintah penyitaan penggeledahan, serta menemukan alat bukti yang ini sesuai dengan dalam Undang-Undang Tipikor, serta terdapat kesesuaian alat bukti pertama dengan alat bukti lainnya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ada selanjutnya, apakah ini nanti kemudian ke pengadilan Tipikor atau pengadilan biasa, ini yang masih kita tunggu informasinya dari Kejati DKI Jakarta maupun dari polisi Polda Metro Jaya, karena pada saat ini fokusnya adalah masih melihat dulu, tim Kejati masih melihat dulu apakah berkas perkara ini lengkap atau tidak. Nah, nanti setelah dinyatakan lengkap baru kemudian tim dari Kejati DKI Jakarta ini kemudian akan memberikan informasi kepada para jurnalis atau para media apakah ini ke pengadilan tipikor atau ke pengadilan biasa, Vidi. Nah, kalau kita bercerita sedikit terkait perjalanan Firly Bahuri ini yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ini awal mulanya dimulai pada tanggal 12 Agustus 2023, saudara, di mana saat itu Polda menerima aduan masyarakat terkait pemerasan yang dilakukan oleh mantan Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo, ini terkait adanya penanganan perkara di lingkungan Kementerian Pertanian sejak tahun 2021, saudara. Kemudian berkaitan adanya aduan masyarakat yang diterima oleh tim penyidik, ini kemudian berkembang kasusnya. Polda pun ini mulai meminta keterangan
kepada beberapa saksi, yaitu sopir Mentan hingga ajudan Mentan Syahrul Yassin Limpo, yaitu Panji Haryanto. Kemudian SYL pun ini juga mendatangi Polda dan menjalani serangkaian pemeriksaan, saudara. Berkaitan soal ini, Firly pun membantah. Ia menyatakan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi langsung dengan pihak yang berperkara, yaitu Syahrul Yassin Limpo, saudara. Bahkan ia juga membantah menerima uang senilai $1 miliar Amerika Serikat, saudara. Kemudian berkembanglah dan beredarlah foto pertemuan antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo, namun ia membantah, saudara. Kemudian pada tanggal 9 Oktober ia pun akhirnya mengakui bahwa ia pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis, saudara. Berkembangnya sering berjalannya waktu setelah polisi memeriksa keterangan saksi, bahkan sudah meminta pernyataan ataupun memeriksa Firly Bahuri. Ini kemudian sebelumnya Firly Bahuri sempat membantah ataupun sempat menolak untuk datang melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebanyak 3 kali. Tapi kemudian akhirnya Polda memenuhi panggilan ini dan di sekitar tanggal 23 November tahun 2023 Firly pun ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Ini kita akan tunggu bersama, Vidi dan juga saudara, seperti apa perkembangan selanjutnya, karena sampai saat ini kita masih menunggu pernyataan dari Kejati, DKI Jakarta dan juga Polda Metro Jaya, apakah berkas di tahap pertama ini lengkap atau tidak, Vidi. Baik, berkas perkara Firly Bahuri tadi terlihat sangat tebal, sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan akan memeriksanya untuk melihat apakah berkas ini lengkap atau tidak untuk diserahkan ke pengadilan. Terima kasih Gratia Adur untuk laporannya dari Polda Metro Jaya.